Ini adalah sesi tentang blok atrioventrikular. Blok atrioventrikular adalah gangguan yang disebabkan oleh perlambatan berlebihan atau bahkan hambatan total terhadap depolarisasi yang berasal dari atrium atau supraventrikel menuju ventrikel. Dalam kondisi normal, seperti yang sudah kita ketahui, peranan penting AV node atau simpul AV adalah melakukan perlambatan untuk dua tujuan penting, yaitu yang pertama mencegah stimulasi ventrikel secara berlebihan oleh stimulus yang datang dari supraventrikel, dan kedua memberikan waktu kepada ventrikel agar terisi cukup atau memiliki preload yang cukup untuk fase ejeksi, kontraksi atau sistolik selanjutnya. Nah, pada kasus AV block, maka perlambatan ini menjadi semakin kuat atau semakin menonjol. Blok atrioventrikular terjadi di lokasi penghubung antara atrium dan ventrikel yang dikenal sebagai atrioventricular junction, yaitu AV node dan berkas His. Lokasi blok serta luas atau tidaknya kondisi patologis yang mendasari memengaruhi gambaran EKG yang dihasilkan. Tentu saja demikian juga dengan hemodinamik pasien. Bila blok terjadi di proksimal, misalnya di AV node, proksimal His, atau di distal sebelum percabangan menuju berkas cabang, maka kita masih akan melihat kompleks QRS yang sempit karena kedua berkas cabang masih mungkin untuk mengalami depolarisasi secara normal. Bila subsidiary pacemaker atau pacu jantung yang mengambil alih berada di distal His tepat sebelum percabangan. Jadi bila pacu jantung cadangan berada di lokasi ini, maka depolarisasi berkas cabang kanan dan berkas cabang kiri masih dapat dilakukan atau terjadi secara bersamaan. Akan tetapi bila blok sedemikian luas hingga mencapai berkas cabang, maka konduksi ke distal akan menjadi terganggu, setidaknya di salah satu berkas cabang. Dengan demikian kompleks QRS menjadi lebar akibat subsidiary pacemaker atau pacu jantung cadangan sudah bersumber dari ventrikel atau setidaknya sudah berada di berkas cabang. Blok atrioventrikular terdiri dari 3 derajat, yaitu AV block derajat 1, AV block derajat 2, yang terdiri dari 2 tipe, AV block derajat 2 tipe 1 atau Mobitz 1, AV block derajat 2 tipe 2 atau Mobitz 2, dan yang ketiga adalah AV block derajat 3 yang kita sebut juga total AV block, TAVB, atau complete heart block. Semakin tinggi derajat blok, pada umumnya mencerminkan gangguan yang semakin berat pula dengan kemungkinan gangguan hemodinamik yang semakin menonjol. Kita akan mempelajari derajat AV block derajat 1 dan 2, 3 ini satu persatu. AV block derajat 1 yang khas adalah interval PR memanjang lebih dari 0,20 detik. Biasanya konstan, tidak ada drop beat. Artinya P diikuti secara konstan oleh kompleks QRS. Ada P, ada QRS. Gelombang P normal, artinya gelombang P yang kita saksikan pada umumnya masih gelombang P sinus. Kompleks QRS biasanya juga normal. Artinya kompleks QRS ini adalah QRS sempit karena konduksi ke distal masih berlangsung secara normal melalui kedua berkas cabang. Jadi kita juga akan melihat interval RR yang teratur. Sebagai contoh, kita bisa lihat pada strip EKG di bawah ini. P QRS, P QRS, P QRS,
Ya, kita bisa lihat interval RR yang teratur dengan durasi QRS yang masih sempit atau normal. Perhatikan interval PR yang kita ukur dari awal gelombang P hingga awal kompleks QRS. Nah, jaraknya ada 7 mm atau 0,28 detik. Jadi interval PR-nya memanjang. Dan ini kita sebut sebagai AV block derajat 1. Selanjutnya adalah AV block derajat 2 tipe 1 atau MOBIT 1. Pada MOBIT 1 yang khas ialah PR interval memanjang secara progresif hingga suatu saat mengalami block. Gelombang P normal, yaitu gelombang P sinus. Laju gelombang P juga biasanya normal. Kompleks QRS biasanya normal, artinya QRS sempit, yang menandakan bahwa depolarisasi kedua ventrikel masih berlangsung simultan karena kedua berkas cabang didepolarisasi secara simultan. Karena interval PR yang progresif memanjang atau tidak teratur, maka interval RR juga menjadi tidak teratur. Sebagai contoh, kita bisa lihat pada gambar di bawah ini. Ini kita bisa perhatikan gelombang P yang diikuti QRS. Gelombang P QRS. Perhatikan perubahan interval PR. Gelombang P QRS. Interval PR-nya memanjang. Gelombang P yang keempat ini tidak diikuti oleh kompleks QRS. Artinya dia mengalami block. Jadi kita bisa melihat pemanjangan interval PR yang berlangsung secara progresif dari satu siklus kepada siklus yang lain. Kemudian dimulai lagi. Nah, salah satu cara lain untuk mengetahui adanya pemanjangan interval PR adalah dengan membandingkan interval PR sesudah blok dengan sebelum blok. Nah, kita bisa melihat bahwa interval PR sebelum terjadinya blok ini lebih panjang dibandingkan interval PR sesudah blok. Artinya, sebelum blok ada episode pemanjangan interval PR. Jadi ini adalah contoh MOBIT 1. Selanjutnya AV block derajat 2 tipe 2 atau MOBIT 2. Bila pada MOBIT 1 interval PR mengalami pemanjangan secara progresif, maka pada MOBIT 2 interval PR adalah konstan. Ya, sampai suatu saat dia akan mengalami block. Artinya PR interval bisa saja normal atau memanjang seperti yang kita lihat pada first degree AV block. Hanya satu saat dia akan mengalami block. Nah, kompleks QRS mungkin normal atau sempit atau lebar, tergantung lokasi blok seperti sudah dijelaskan di awal. Bila blok terdapat di distal his, ya, sesudah his, artinya sudah mencapai berkas cabang, karena segera setelah his kita akan menemukan berkas cabang. Tentu saja kompleks QRS menjadi lebar karena depolarisasi ventrikel akan terjadi melalui salah satu berkas cabang. Misalnya yang mengambil alih adalah berkas cabang kanan, maka berkas cabang kanan akan mengalami depolarisasi terlebih dahulu, diteruskan ke distal menuju ventrikel kanan, barulah ke ventrikel kiri. Interval RR mungkin teratur, mungkin juga tidak. Mari kita melihat gambar ini. Ini gelombang P diikuti kompleks QRS, gelombang P QRS, gelombang P yang ketiga ini blok, tidak diteruskan menjadi kompleks QRS. Perhatikan interval PR. Interval PR pertama, yang kedua ini intervalnya konstan. Begitu juga dengan yang
ini intervalnya konstan. Perhatikan kompleks QRS yang mengikuti. Ya, kompleks QRS pada EKG ini lebar, lebih dari 3 mm atau lebih dari 0,12 detik dengan morfologi left bundle branch block. Jadi dari sini kita tahu bahwa blok terjadi sedemikian distal hingga mencapai ke berkas cabang kiri, sehingga muncullah morfologi QRS left bundle branch block. Jadi ini adalah contoh AV block derajat 2 tipe 2 atau MOBITS 2. Yang terakhir adalah AV block derajat 3 atau total AV block TAVB. Yang khas adalah gelombang P dan kompleks QRS berjalan sendiri-sendiri, jadi tidak ada hubungan di antara keduanya. Hal ini terjadi karena semua stimulasi atau depolarisasi yang berasal dari atrium atau supraventricle semuanya diblok total di atrioventricular junction. Sehingga dengan demikian ventricle akan didepolarisasi oleh sumber lain atau pacu jantung cadangan atau subsidiary pacemakers yang berada distal terhadap blok. Jadi gelombang P masih mungkin normal dengan laju yang normal. Sama seperti pada derajat blok yang lebih rendah, kita masih akan menemukan prinsip yang sama. Bila blok terjadi di proksimal atau distal sebelum percabangan kedua berkas cabang, artinya bila blok terjadi di AV node his, distal his, ya, sebelum percabangan kita masih mungkin melihat kompleks QRS yang sempit karena kedua berkas cabang tetap mengalami depolarisasi secara normal. Sebagai contoh misalnya fokus ektopik berada di daerah ini atau pacu jantung cadangan, maka ventricle masih mungkin didepolarisasi oleh berkas cabang kanan dan berkas cabang kiri secara bersamaan, sehingga kompleks QRS masih sempit. Kecuali bila blok sedemikian luas hingga mencapai berkas cabang, salah satu atau kedua berkas cabang, maka subsidiary pacemakers akan berada di ventricle. Dengan demikian, kompleks QRS akan menjadi lebar dan irama yang mengambil alih menjadi irama ventrikular. Jadi interval RR bisa teratur atau tidak. Jangan lupa bila kita mengidentifikasi total AV block, perlu sekali bagi kita untuk menyebutkan irama jantung yang mengambil alih atau escape rhythm. Bila kompleks QRS yang mengambil alih sempit, maka iramanya junctional. Bila lebar-lebar, maka iramanya idioventrikular. Sebagai contoh, kita lihat pada gambar ini. Apakah irama ini memenuhi untuk irama sinus? Coba perhatikan EKG ini. Di hadapan 2 kita bisa melihat gelombang P positif, AVR negatif. Akan tetapi P tidak diikuti oleh kompleks QRS. Sebagai contoh, kita bisa mengidentifikasi gelombang P. Ya, kita bisa melihat gelombang P dengan laju yang masih cukup normal, ya, P. Kemudian identifikasi kompleks QRS-nya. Nah, adakah terdapat hubungan di antara keduanya? P diikuti QRS, ya, P diikuti oleh QRS. Nah, kalau melihat pola ini kita akan mengetahui bahwa tidak ada hubungan antara gelombang P dengan kompleks QRS. Bagaimana dengan laju QRS? Laju QRS kita bisa lihat pada contoh ini, misalnya jarak antara 2 RR yang berurutan itu kira-kira 43 mm. Jadi kita bisa menghitung laju QRS dengan menggunakan rumus 1500. 1500 dibagi 43 sama dengan 35 kali per menit. Jadi ini adalah sebuah escape rhythm, kompleks QRS sempit, teratur, ya, dengan laju QRS 35 kali
per menit. Jadi apa escape rhythm ini? Ini adalah irama junctional. Nah, basic rhythm pada irama junctional atau basic rate 40 sampai 60 kali per menit. Bila laju 60 sampai 100 kita sebut accelerated junctional rhythm. Akan tetapi bila di bawah 40 seperti pada EKG ini, maka kita sebut sebagai junctional bradycardy. Untuk idioventrikular basic rate-nya 20 sampai 40. 40 sampai 100 kita sebut sebagai accelerated idioventricular rhythm. Oke, bagaimana dengan aksis? Kita bisa melihat sadapan 1 dan AVF sama-sama positif, berarti aksisnya normal 0 sampai 90 derajat. Bagaimana dengan gelombang P? Di lead 2 morfologi amplitudo dan durasi normal. Di V1 morfologinya masih bifasik, normal ya, dengan morfologi normal baik komponen awal maupun komponen akhir. Selanjutnya interval PR. Bagaimana dapatkah kita menilai interval PR? Tentu saja tidak ya, karena polanya bukan P diikuti kompleks QRS. Kemudian kita menuju kompleks QRS. Apa yang kita lihat seperti yang sudah disebutkan tadi, ini adalah kompleks QRS dengan durasi sempit kurang lebih 2 mm atau 0,08 detik ya. Bagaimana dengan morfologi? Sebagai contoh kita bisa lihat di V6 fenomena ini, amplitudo gelombang R di V6 lebih dari 26 mm. Nah, kriteria apakah ini? Kemudian kita menuju segmen ST. Nah, di V2 dan V3 kita bisa melihat ada ST elevasi yang cekung begini ya. Selebihnya di ST segmen tidak ada deviasi. Bagaimana dengan gelombang T? Di seluruh sadapan tidak ada perubahan atau deviasi pada gelombang T. Jadi, apa kesimpulan EKG ini? Jelas ini adalah sebuah total AV block dengan junctional bradycardy dan left ventricle hypertrophy. Jadi R di V5 atau V6 lebih dari 26 mm, ini adalah salah satu kriteria untuk left ventricle hypertrophy. Nah, jadi ST elevasi cekung ini di V2 V3 masih sangat mungkin bagian dari LVH. Jadi jangan lupa setiap kali mengidentifikasi sebuah total AV block, kita harus menyebutkan pula escape rhythm atau irama yang mengambil alih. Sejawat sekalian, itulah pengantar untuk sesi blok atrioventrikular. Silakan mempelajari kembali buku panduan dan kasus-kasus EKG yang akan dibagikan kepada sejawat saat sesi online. Jangan lupa berinteraksi dengan instruktur untuk memperkaya pemahamannya. Terima kasih.